Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian rutin malam Kamis di Masjid Ummu Habibah. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali walaupun kita belum bisa berkumpul-kumpul bertatap muka di dalam majelis seperti waktu-waktu yang lalu. Namun alhamdulillah mudah-mudahan jamaah sekalian selalu istiqomah di dalam mengikuti kajian-kajian rutin walaupun hanya lewat streaming video yang saya kirimkan untuk jamaah semuanya. Ya alhamdulillah, dengan adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini membuat diri kita menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang kita hadapi. Khawatir apa? Khawatir kalau kita terkena virus corona yang mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini ketakutan-ketakutan ini bagi kita orang-orang yang beriman mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah ujian bagi kita semua. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang tansah selalu istiqomah mengikuti perintah-perintah beliau. Kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW dan kelak kita ditempatkan di Jannatullah atau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rutin malam Kamis yang berbahagia. Mudah-mudahan kita di dalam kondisi yang seperti ini kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan sepenuhnya apa-apa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakul atau mewakilkan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi sebagai orang yang beriman, kalau kita sudah melakukan sesuatu, masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa Allah memberikan rezekinya kepada kita semua, itu pasti Allah Subhanahu wa taala yang lebih memahami daripada kita semua. Jadi apabila jamaah sama-sama menjadi petani misalkan, sama-sama punya sawah satu patok. Nah, tentu hasilnya tidak akan sama antara satu petani dengan petani yang lain.
Walaupun jenis padi yang ditanam sama, pupuknya sama, sama-sama merawatnya, sama-sama di dalam memanennya, tapi hasilnya akan berbeda-beda. Nah, itu adalah namanya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu sesuai dengan takaran hambanya masing-masing. Jadi akan berbeda-beda. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, bahwa yang namanya hidup di dalam kita melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu usaha, untuk hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyerahan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan apa-apa yang kita lakukan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menggantungkan kepada benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti pohon, batu, cincin, kalung, dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari benda-benda, apalagi benda-benda itu ciptaan manusia. Seperti sering yang kita lihat, seperti tawakal kepada keris, tombak, dan lain-lain. Nah, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi apabila manusia, hamba Allah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupkan keperluannya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, walaupun Allah akan mencukupkan keperluan kita, baik diminta maupun tidak, tapi kita tidak boleh pasrah begitu saja. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar, bekerja agar mendapatkan rezeki yang kita inginkan. Jadi masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak boleh pasif, tidak boleh pasrah, hanya diam saja. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Apalagi di situasi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa apabila keluar dari rumah, apabila melakukan usaha-usaha sesuatu. Banyak yang tidak berani. Tetapi apabila kita berusaha semaksimal mungkin, menjaga diri kita semaksimal mungkin, kemudian berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan kita, menjamin rezeki kita. Nah, itu karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa jamaah? Semuanya bahwa mengapa Allah menjamin hidup kita? Karena baik kita minta maupun tidak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjamin hidup kita. Kita akan diberi kehidupan, diberi kenikmatan, diberi rezeki yang orang tidak akan tahu. Rezeki yang diberikan kepada kita itu dibutuhkan atau tidak. Kadang manusia lupa akan hal-hal kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, seolah-olah kitalah yang berusaha sehingga rezeki itu kita dapatkan. Padahal sama-sama bekerja kerasnya, tetapi rezekinya pasti berbeda-beda. Itulah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka apabila disebut nama Allah pasti akan gemetar hatinya. Nah, jadi apabila kita mendengarkan nama Allah disebutkan pasti gemetar hatinya. Nah, dengan perasaan seperti itu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan segala sesuatunya, tentu kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita kalah dengan binatang? Kalau kita tidak mau berusaha untuk mencari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan keperluan kita di bumi ini, di alam semesta ini. Manusia tinggal menggunakan, tinggal mengambil, dan Allah tidak meminta bayaran sebesar pun. Itu semua disediakan untuk kebutuhan manusia. Hanya manusia mau berusaha untuk menggapainya atau tidak. Nah, seperti binatang, dia pun tidak pasrah. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mencari makan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqo tawakkulihi la rajaqakum kama yarjuqut thair taqdu kimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, mengapa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti seekor burung? Karena burung tidak hanya sekedar mengharapkan mendapatkan makanan dari orang lain, tetapi berusaha semaksimal mungkin mencari makanan keluar. Setiap pagi hari dia sudah terbang pergi mencari makanan entah kemana. Yang penting berusaha mencari makanan. Entah yang didapatnya di mana tempatnya, burung tidak akan tahu. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian tidak stres duluan dengan kondisi yang semacam ini. Jadi misalkan semua sudah menjadi gedung-gedung, seekor burung, misalkan burung emprit yang mencari makanan berupa tanaman padi. Kalau semua lahan padi sudah sawah sudah tidak ada tanaman,
Tapi burung emprit tidak stres. Dia akan mencari makanan di mana ada sawah di situ. Kemudian sore harinya pulang lagi. Entah berapa kilometer terbang untuk mencari makanan. Yang penting hanya perutnya terisi. Karena apa? Karena burung yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebutuhannya di dunia ini. Maka dari itu jamaah semuanya, kajian malam Kamis yang berbahagia. Mari kita contoh seekor burung. Kita jangan hanya pasrah mengandalkan bantuan dari pemerintah. Apalagi bantuan itu harganya hanya seberapa. Kita tidak mungkin hanya selalu berharap bantuan dari pemerintah. Tapi mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan keyakinan yang ada di dalam diri kita bahwa Allah akan menyiapkan segala rezeki, kebutuhan yang kita gunakan. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Maha memberi, Maha menciptakan kebutuhan-kebutuhan kita, Maha berikan segala sesuatu baik yang kita minta maupun tidak. Kita yakin, kita tawakalkan, kita berusaha semaksimal mungkin, masalah hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah kajian malam Kamis. Mudah-mudahan sedikit gambaran tentang tawakal. Ini kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih bab tawakal. Karena belum selesai ya ini untuk bab tawakal. Ini baru sebagian yang kita bahas. Nanti kita bahas lagi bab selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu terhindar dari musibah ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judam wa sayyi'il asqam. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.